melalui link SMK yang dari Kemendikbudristek ataupun naravita.smk.id, sama saja. Lalu silakan masuk ke menu progres. Di sidebar sini ada menu progres, diklik menu progresnya, ada modul progres, lalu menu progres report Revit SMK, dan ada submenu laporan mingguan, dan juga laporan 050-100. Kita mulai dulu dari laporan mingguan. Kita akan masuk ke halamannya, di mana nanti akan ada card atau kartu yang menandakan ini bagian untuk yang bantuan tahun 2026. Silakan bisa Bapak Ibu klik ya, buka laporan mingguan. Nanti di sini akan muncul tampilannya. Halaman untuk pembuatan laporan mingguan ya. Di sini ada jumlah total laporan mingguan yang perlu dipenuhi. Ini adalah jumlah minggu yang pada saat dibuat di kurva S. Dan di sini adalah KPI ya, yang laporan yang sudah dibuat. Ya, kita melihat ini perbandingannya 16:0, berarti kita masih belum membuat laporannya. Dan di sini ada daftar laporan mingguan terkirim. Nanti laporan mingguan yang sudah Bapak Ibu buat itu akan masuk dalam list di sini, di bagian sini ya. Kayak di sini karena masih belum ada, jadi otomatis belum ada laporan mingguan yang terkirim. Nah, di sini adalah visualisasi kurva S project. Nah, ini percontohan saja ya. Visualisasi kurva S project ini diambil dari kurva S yang Bapak Ibu buat dari dokumen konstruksi gitu ya. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan, itu mau dipastikan kembali kesesuaian minggunya gitu ya. Nah, di sini nanti bakal terlihat kita mulai dari M1, M2 sampai juga M16 ya. Antara kurva rencana versus realisasi itu seperti apa. Ini kan sudah ada ya kumulatif bobot rencananya untuk week 1-nya berapa, week kedua-nya berapa, sampai ke week 16-nya berapa kumulatifnya yang perlu dicapai. Oke. Silakan untuk pembuatan laporan mingguan, Bapak Ibu untuk kliknya sampai minggu terakhir ya, sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sudah dikerjakan. Katakanlah sekarang ini Bapak Ibu sudah di M3 tapi belum membuat laporan mingguan, itu pelaksanaannya sudah di minggu 3, silakan dibuat dulu M1-nya, M2-nya, dan M3-nya gitu ya, di waktu yang bersamaan. Jadi kita backdate tuh. Itu khusus yang sudah yang sudah jalan pelaksanaannya tetapi belum membuat laporan mingguan ya. Nah, kita mulai dulu dari M1. Nah, ketika kita klik M1 nanti kita akan masuk ke halaman yang melihatkan rekap bantuan kita dulu, belum persasaran. Nah, ini rekap menunya. Dari pekerjaan umum, pembangunan baru, rehab sedang, perabot, sampai juga manajemen. Dan di akhirnya nanti Bapak Ibu perlu menginput pengeluaran total sampai dengan minggu ini. Berarti minggu ini adalah minggu pertama. Minggu pertama sudah berapa? Ya. Katakanlah minggu pertama kita start dari pekerjaan umum. Klik lihat, di sini ada aksi, klik lihat, dan ada sasarannya, pekerjaan umum pendahuluan. Silakan di sini diklik detail. Nah, disinilah Bapak Ibu mengisi persentase realisasi capaian sesuai dengan kondisi real di lapangan gitu ya. Mohon isi persentasenya sesuai kondisi real di lapangan. Jangan tidak sesuai ya, ditinggikan ataupun justru malah kurang gitu ya. Silakan sesuai dengan hasil opnam ya, opnam progres pekerjaannya. Ini misalkan Bapak Ibu di minggu pertama papan nama dan alat pelindung kerja sudah ada, silakan katakan 100% ya, 100 status ya, dia sudah selesai 100%. Tetapi karena dia bobotnya kecil terhadap nilai dari bantuan, dia hanya memberikan sumbangsinya 0,18% gitu. Jangan lupa di sini upload foto. Kayak pekerjaan umum pendahuluan di sini kita sediakan untuk persasaran. Itu di-upload fotonya Bapak Ibu silakan ya. Nah, ini kita maksimal 20 foto, tetapi tidak perlu sampai 20 juga. Silakan, ini yang terpenting. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan pada saat minggu itu terdokumentasikan. Gitu ya. Tetapi khususnya
pada menu-menu sasaran yang sifatnya dia adalah bangun baru dan juga rehabilitasi, mohon selalu terdokumentasikan tampak bangunannya agar kita dan Bapak Ibu itu memiliki kekayaan data dokumentasi dalam bentuk nantinya untuk pertanggungjawaban. Jadi Bapak Ibu nggak akan kesulitan lagi nanti gitu. Bapak Ibu ditanya, misalkan ada pemeriksa ataupun yang supervisi, minggu ketiga ini progresnya gimana? Pekerjaan pembersihan ini seperti mana? Gitu. Nah, itu diupload tuh. Jadi nanti rekapnya semuanya sudah ada di aplikasi. Bapak Ibu pun tidak akan kesulitan. Itu untuk mencari dokumentasi. Yang terpenting Bapak Ibu tertib dalam pengambilan foto dan juga pembuatan laporan mingguan. Jadi kita contoh dulu saja, selesaikan dulu yang pekerjaan umum, dan kita upload foto ya. Misalnya di sini masih belum ada gambar. So, sebentar saya coba ya ambil dulu hasil screenshot ya. Oke. Sudah. Nanti apa yang sudah kita upload itu akan masuk di sini. Ya. Nah, jika sudah Bapak Ibu isi, klik simpan laporan dulu ya, sebelum kita pindah ke menu yang lainnya. Oke, kita kembali lagi ke daftar section. Nah, ini kan tadi sudah 100% ya, makanya di sini sudah ada batch, semua terisi. Oke. Oke. Lalu ternyata di minggu pertama Bapak Ibu sudah mulai pekerjaan di menu-menu bangun baru, misalkan tetapi baru sampai di galian. Katakanlah pekerjaan bauplang dan galian ini sudah 100% semua gitu. Silahkan di sini diisi 100%, 100% ya, 100% ya, sesuai yang dia ada pembobotannya tuh. Oke, 100%, 100%. Di sini pekerjaan fondasi batu kali rupanya sudah juga, misalkan. Nah, lalu sampai pekerjaan fondasi. Ya, untuk yang menu sasaran pembangunan lab komputer. Oke, jika sudah, sebenarnya ini kita langsung kembali pun tidak masalah ya, tetap akan langsung sudah ini, tidak perlu simpan kembali, terkecuali Bapak Ibu mau selesai gitu ya. Kita masuk ke ruang UKS. Nah, di ruang UKS itu sama, rupanya kita sudah selesai juga. Ini kita berbarengan untuk pelaksanaan pekerjaannya di lapangan. Silahkan diisi baru sampai fondasi batu kali rupanya. Dan juga ini RTS. Dikerjakan bersamaan gitu ya, karena ada beberapa kelompok tukang untuk pelaksanaan. Silakan di sini misal saluran baru galian ya, tanah fondasi, ini untuk percontohan saja. Oke, lalu kelompok tukangnya pada minggu awal masih belum full, misalkan kayak baru 3 dulu saja. Nah, kita baru ada pindah ke rehab. Ternyata di rehab ini sudah mulai bongkaran plafon, sudah dibongkar semua. Pembongkaran keramik ternyata baru 30%. Silakan diisi sesuai dengan kondisi real di lapangan, gitu ya. Oke. Nah, lalu mungkin di biaya manajemen itu di perencanaannya itu sudah dibayarkan 90%. Silakan diisi di sini 90, gitu ya. Di sini bisa bukti transfer atau apa, silahkan dilampirkan gitu ya. Nah, yang tadi foto-foto jangan lupa selalu dilengkapi ya Bapak Ibu ya. Di sini dokumentasi foto gitu ya, lengkapi. Misalkan ini kita contoh foto yang ada dulu saja gitu. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Total progres minggu ini ternyata sampai 9,7% gitu ya. Misalkan di minggu pertama. Nah, silakan di sini Bapak Ibu memasukkan total pengeluaran sampai dengan minggu ini. Ini adalah total yang sudah dikeluarkan atau dibelanjakan, bukan ditarik ya, beda. Jadi misalkan Bapak Ibu menarik uang itu dari bank 50 juta gitu ya. Yang sudah dibelanjakan, yang sudah dikeluarkan itu misalnya 35 juta. Silahkan isi 35 juta. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu cash on hand-nya itu maksimal 50 juta. Jangan sampai Bapak Ibu menarik dana cash ratus juta gitu ya. Nanti kalau siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Dan nanti pun kan kami harus ada laporan pertanggungjawabannya.
gitu. Dan jangan juga dipindahkan rekeningnya, gitu. Maksimal setiap pengambilan itu dari rekening bantuan adalah untuk cash on hand-nya adalah 50 juta, gitu. Tidak boleh memegang cash on hand lebih dari 50 juta, gitu ya. Misalkan narik langsung 500 juta, nggak boleh, gitu. Nanti pun kami akan ada bisa men-tracking hal-hal seperti itu, gitu. Jadi mohon ini diperhatikan juga dalam pengambilan dana dari rekening bantuan. Oke. Ketika sudah selesai, silakan Bapak Ibu bisa klik kirim laporan minggu 1. Nah, di sini nanti akan ada pop-up kirim laporan minggu 1. Setelah dikirim laporan akan ditandai terkirim. Ini kita contoh dulu, simpan dulu saja ya. Ini simpan dulu saja. Nah, kalau simpan, nanti di sini pun sudah akan tampil, tapi statusnya draft. Yang draft ini tidak akan terlihat di database kami, karena kami anggapnya data ini masih mentah, gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu laporan-laporan yang sudah dibuat itu disubmit, gitu ya. Jangan sampai draft saja. Gitu. Nah, ini misalkan kirim, silakan klik OK. Nah, di sini nanti statusnya akan berubah menjadi terkirim dan laporan mingguan sudah ada akhirnya menjadi 1. Nah, di sini langsung terlihat rencana versus realisasi, gitu ya. Rencana yang 6,33, realisasinya 9,7. Secara deviasi positif 3%. Aman, gitu ya. Seperti yang sampaikan Pak Guru, kita masih mentoleransi jika ada minus-minus, tetapi di bawah 5. Kalau sudah di atas 5, itu sudah warning bagi kami, gitu ya. Nah, ini foto ini 2 ini tandanya Bapak Ibu hanya mengupload 2 foto dari keseluruhan, gitu. Nah, sebenarnya ini adalah contoh kurang baik, jadi nanti silakan dilengkapi selengkap-lengkapnya ya, dokumentasi itu. Jika Bapak Ibu membutuhkan bukti cetaknya, silakan di sini pun kita sudah ada fitur cetak, gitu ya. Yang di sini tergenerate langsung menjadi laporan PDF, gitu ya. Ini weekly report-nya sampaikan di sini, ya. Sudah kan? Ya, langsung ini sebagai percontohan saya progresnya tadi kan 9,7% tuh sumbangsihnya dari mana saja, gitu. Oh di umum dahuluan sudah adanya. Ini visualisasi kurva S project-nya. Nah, karena kita tadi positif 9 di atas 6, maka realisasinya secara kurvanya dia di atas, gitu. Ini sudah lengkap semua, gitu ya, jika Bapak Ibu membutuhkan hasil cetaknya juga. Nah, tapi di sini kita bisa memonitoring juga bagaimana capaian prestasi untuk pekerjaan Bapak Ibu itu bagaimana antara realisasi. Ini contoh untuk tadi pembuatan laporan minggu pertama. Sekarang kita masuk untuk yang minggu 2-nya. Nah, minggu keduanya sekarang sudah terbuka, gitu. Sudah terbuka karena minggu 1-nya sudah disubmit, gitu ya. Sudah disubmit. Sekarang kita masuk yang minggu 2. Nah, yang minggu kedua ini sebagai percontohan saja. Di sini yang minggu kedua itu, atau kita tadi contohnya misalnya yang rehab saja ya. Minggu kedua itu rehab sedang. Nah, sudah ada informasinya. Minggu lalu itu pembongkaran plafon 100%. Nah, di minggu ini pun akan tetap 100% karena agar tidak mengurangi bobot realisasi, gitu. Nah, ini pembongkaran keramik minggu lalu 30%. Nah, ternyata sekarang sudah selesai. Silakan di sini Bapak Ibu rubah 100%. Sebenarnya pembuatan laporan mingguan di aplikasi ini sama persis ketika Bapak Ibu tim pengawas membuat laporan mingguan di Excel, gitu ya. Bagaimana kita mengisi capaian bobot realisasi, gitu ya. Hanya mungkin ini perbedaannya secara karena ini minggu pertama ternyata yang kemarin masih no ya, karena memang ini belum terjadi. Karena katakan ya, jadi kita sudah masuk lagi, sudah mulai dikerjakan ternyata. Silakan di sini diisi ya, sampai pekerjaan fondasi misalkan. Ya. Oke, kita jangan lupa foto ya. Ini lampiran foto pekerjaan galian fondasi ya, dilengkapi gitu ya, menggunakan timestamp ya. Oke, ini misalkan sudah, jangan lupa di sini masukkanlah total pengeluarannya lagi. Misalkan di minggu kedua ini
pengeluarannya 20 juta. Berarti kalau kumulatif dengan yang minggu pertama 35 ditambah 20 juta sama dengan 55 juta. Silahkan di sini dimasukkan 55 juta. Ini adalah kumulatif ya, kumulatif sampai dengan minggu ini. Nah, ini kita contoh simpan ya, simpan dulu aja. Nah, ketika disimpan, nah M3 ini belum akan bisa terbuka. Nanti akan ada informasi submit M2 dulu ya. Jadi silakan bisa di submit terlebih dahulu gitu ya. Mana tadi ini kita submit ya. Oke. Nah, ternyata karena minggu kedua itu realisasinya sedikit, akhirnya deviasinya minus gitu ya. Rencananya harusnya di 13,19%. Ternyata realisasinya hanya 11%, minus 2. Itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu kalau memang ini sesuai kondisi real di lapangan, sampaikan apa adanya. Ini penekanan juga untuk tim pengawas dan P2SP. Jangan sampai memanipulasi realisasi, gitu ya. Jangan record, terdokumentasikan, gitu ya. Sampaikan apa adanya. Nanti tinggal fasilitatornya yang akan mendampingi, gitu ya. Apakah ada kendala, apa yang perlu disampaikan dan sebagainya. Jangan sampai memanipulasi, gitu. Justru jika nanti saat ada supervisi, Bapak Ibu mengatakan realisasinya sekian positif, katakan 20%, ternyata real di lapangannya itu negatif 10%, nah itu akan menjadi temuan. Gitu. Hati-hati, gitu. Jadi sampaikan sesuai kondisi real di lapangan, gitu ya. Oke, nah ini jika ada kesalahan, ini masih kan bisa edit dan juga hapus, gitu ya. Silakan diperbaiki saja. Di sini ada tombol-tombol aksi ya, bisa disesuaikan. Yes. Oke, nah itu untuk laporan mingguan ya, Bapak Ibu. Saya rasa untuk laporan mingguan sudah cukup jelas ya kita, karena tadi sudah ada percontohan untuk pengisian ya, baik itu minggu 1 dan minggu 2 ya. Untuk minggu selanjutnya itu sama gitu ya. Ini pun kita sudah ada percontohan bagaimana awalnya positif menjadi negatif ya. Nanti silakan, itu strategi dari tim kepala pelaksana dan juga konsultan pengawas untuk berkolaborasi dalam planning pelaksanaannya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk di laporan capaian. Silakan Bapak Ibu masuk di sini di menu progress report rapid SMK dan di submenu input laporan 050-100. Nah, di sini buka lagi laporan capaiannya. Di sini sudah ada 2 card. Kita sediakan dulu 0 sampai 50 ya. Yang 100-nya belum kita open karena belum ada yang capai di 100%. Ini telan di Silakan untuk membuatnya Bapak Ibu bisa klik edit ya. Ini kita contoh dulu aja. Ini karena sudah sempat akunan dipakai untuk contoh. Ini mari draft seperti ini contohnya. Nah, ketika Bapak Ibu masuk baru pertama kali mau laporan 0% dan kartnya akan seperti itu gitu ya. Misalkan masih kebingungan, mohon dibaca terlebih dahulu juga. Oke, sekarang kita masuk pembuatan laporan 0% terlebih dahulu. Nah, pembuatan laporan 0% di sini ada 5 tab yang perlu Bapak Ibu tim P2SP isi. Tab cover ya, lembar informasi, rekening koran, foto kondisi awal, dan juga kurva S. Nah, tapi khusus kurva S ini hanya perlu memastikan saja ya, tinggal perlu dipastikan saja. Nah, pada cover ini silakan Bapak Ibu untuk mengupload logo SMK-nya dan juga foto tampak depan SMK. Gitu. Ini saya contoh mengupload foto logo Tukuri ya, Komunikasmen, dan juga foto bangunan yang ada di galeri saja gitu ya. Nah, ini nama SMK apa dan sebagainya ini sudah otomatis ya dari data administrasi. Ini pun silakan bisa dilengkapi ya. Dilengkapi, misalkan alamatnya salah bisa diperbaiki ya. Misalkan saja ini. Oke. Nah, ini diupload ya foto logo SMK dan foto tampak depannya. Nah, sekarang kita masuk di lembar informasi. Lembar informasi ini pada bagian ini semuanya sudah otomatis mengambil data. Tetapi
mohon Bapak Ibu dari pihak sekolah untuk memastikan nilai BPS dan tanggal PKS-nya sesuai. Express wae itu ya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, mohon segera laporkan ke tim administrasi gitu ya, agar nanti dilakukan perbaikan. Pasti rapat. Gitu. Ini seharusnya sudah tidak ada kesalahan, tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada kesalahan input pada awal ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu tetap cross check kembali, meski ini otomatis. Bapak Ibu tinggal meng-cross check saja, gitu ya. Apakah sudah betul, gitu ya? Mulai dari nama SMK apa dan sebagainya sampai nomor PKS-nya juga sudah betul ya, silakan kita lanjutkan. Nah, di sini pun sebenarnya sudah ada data otomatis juga untuk yang bagian apa data-data yang lain ini. Ini diambil dari data administrasi Bintek. Tetapi jika ditemukan kekeliruan, itu silahkan diperbaiki gitu ya. Nah ini contoh misalkan awalnya namanya Pak Dudung gitu, ternyata sudah diganti gitu ya, karena kemarin dalam proses penggantian. Silakan ini dirubah saja gitu ya. Nah di sini tetapi ada beberapa data manual yang wajib diisi. Pertama, email sekolah. Yang kedua, tanggal dana tahap 1 diterima gitu ya. Dana ini ya, nilai pencarian termin 1 diterima itu di tanggal berapa gitu ya. Lalu tanggal dimulainya pekerjaan tanggal berapa. Misalkan ini menerima 13 Mei. Pada saat itu juga Bapak Ibu langsung start gitu ya. Di 13 Mei silakan disamakan. Tapi jika misalkan beda, ada jeda 2 hari, diterima 13, baru startnya misalkan 19, ya silakan kalau memang itu sesuai dengan relay seperti itu. Begitu. Berarti ini tanggal tanda tangan, ini adalah tanggal tanda tangan laporan 0%. Gitu ya. Tanggal tanda tangan laporan 0%. Oke. Nah, jika sudah ini pastikan tanggalnya benar ya. Tanggalnya benar, nanti akan tidak terkoreksi juga oleh fasilitator. Nah, jika sudah kita masuk ke rekening koran, upload rekening korannya ya, foto ya, ini bukan PDF gitu. Ini silakan di-upload foto rekening korannya gitu. Ini misalkan dulu saja ya, saya mengambil rekening koran yang ada ya, rekening koran yang contoh saja. Simpan. Oke. Upload file. Ini download ya. Kita masukkan kalau rekening korannya. Gitu. Oke. Nah, jika sudah, kita masuk ke foto kondisi awal. Nah, ini saya sudah mengupload beberapa foto ya, agar kita langsung melihatkan percontohannya. Tetapi, Bapak Ibu pastikan foto kondisi awal ini terupload semua, karena ini wajib ya, makanya ada tanda merah. Untuk bangun baru, kita minta Bapak Ibu pada laporan 0% untuk menampilkan foto tampak 1, tampak 2, sampai 4 ya, kondisi lahannya. Tetapi mohon maaf, ini tidak mewakili, karena ini kita untuk contoh dulu saja, gitu ya. Lalu rehabilitasi, nah rehabilitasi diminta foto tampak depan, tampak belakang, samping kiri, kanan, detail-detail, ini detail-detail kerusakan ya, silahkan disampaikan. Pastikan menu-menu yang ada di dokumentasi ini sama ya, dengan menu yang Bapak Ibu terima gitu. Jangan sampai ternyata ada miss di Rincian RAB seharusnya ada 5 konstruksi bangunan, tetapi di sini hanya tampil 4 gitu ya. Nah itu mohon di-cross check kembali. Tetapi ini sudah otomatis sebenarnya, seharusnya tidak ada kesalahan seperti itu. Oke. Nah jika sudah diisi semua, ini kita contoh dulu saja ya, kita bisa mengisi yang lainnya. Ini misal kita upload ya foto yang ada dulu ya. Nah nanti Bapak Ibu sekalian upload. Mohon maaf, kita bisa upload ya foto-foto yang ada dulu saja. Nah ini silahkan di-upload semua ya. Oke. Nah Corpais ini sudah otomatis ya, pastikan sama saja dengan yang sudah ada. Nah sebelum kirim, silahkan kita bisa simpan draft dulu saja Bapak Ibu ya. Simpan draft dulu untuk memastikan dokumennya sudah aman dulu ya sebelum kirim. Nah kita lihat dulu di preview dan cetak sini, yang di sini ada button atau tombol preview dan cetak gitu ya. Silakan diklik, nanti di sini akan menampilkan halaman preview yang nanti dokumen yang akan Bapak Ibu cetak. Ini adalah logo sekolahnya, sudah otomatis yang tadi Bapak Ibu upload gitu ya. Foto tampak depan sekolah gitu ya. Nah ini lembar informasi sesuai dengan isian yang disampaikan, dan ini sesuai dengan isian yang Bapak Ibu pilih tadi. Lalu nanti di sini kepala sekolah bertanda tangan, silakan.
Ini lampiran rekening korannya, ya. Ini foto kondisi awal sudah otomatis ya. Dibuat akhirnya menjadi lampiran dalam bentuk tabel-tabel seperti ini. Jadi insya Allah dan pembuatan di aplikasi ini Bapak Ibu tidak akan posting time ya, ada kesalahan format apa dan sebagainya. Yang terpenting Bapak Ibu meng-cross-check setiap isiannya dan mengisi sesuai data yang benar, gitu ya, data yang real. Gitu. Oke. Dan jika sudah, silakan, gitu ya, bisa Bapak Ibu klik cetak, gitu ya. Karena di sini Bapak Ibu perlu tanda tangan basah, gitu ya. Di sini klik cetak. Nanti kan di sini bisa apakah mau langsung print ke printernya atau di save dulu PDF, itu bisa, silakan. Jadi silakan ini di tindak lanjut sesuai dengan rencana Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah muncul semua nih. Ya, tinggal nanti ditandatangan semua. Oke. Nah, sip. Saja ya. Oke. Nah, lalu kita kembali ke form. Ini pemisalan saja sudah selesai. Ini kita klik kirim laporan ya. Kirim laporan. Nah, jika sudah dikirim statusnya sudah terkirim. Tapi apakah sudah selesai sampai sini? Belum, Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu untuk mengupload dokumen PDF ya. Mengupload dokumen PDF gitu. Nah, ini dokumen yang sudah dicetak tadi silakan ditandatangan basah, dicap ya. Jika sudah, scan kembali lalu upload. Ini contoh saja ya. Nah, sampai sini laporan 0% Bapak Ibu sudah selesai gitu. Tinggal nanti akan ada proses review dari hasil admin dan fisiknya. Di sini status pengajuannya sudah berubah menjadi submitted dan uploaded atau sudah terkirim dan sudah terupload gitu. Nah, jika sudah pembuatan laporan 0%, Bapak Ibu bisa lanjut ke laporan 50% gitu ya, silakan. Nah, di laporan 50% pun ini sama ya. Laporan 50% di sini sebentar kita ini dulu ya. Tadi kalau sudah 0% kita lanjut 50%. Nah, di 50% ini ada 3 tab, tetapi yang tab detail 50% ini nanti bercabang gitu. Nanti silakan bisa Bapak Ibu isi juga gitu ya. Nah, ini untuk di cover sama seperti yang 0%, silakan masukkan ya logo SMK dan foto tampak depannya. Kita masuk ke lembar informasi. Di lembar informasi ini pastikan lagi sama di cross check kembali ya Bapak Ibu ya. Nomor PKS-nya, nomor SKPPK, nilai bantuan itu ya, nilai pencairan termin 1, tanggal SKPPK, tanggal PKS itu mohon di cross check, itu semua sudah sama seperti itu. Oke. Ini sudah pemisalan dulu ya. Oke. Lalu, nah di sini ada data yang kita perlu perbaiki dari ya Bapak Ibu ya. Misalkan salah pada saat pengisian di data administrasi. Oke, jika sudah kita masuk ke detail 50%. Nah, di detail 50% ini Bapak Ibu mengupload ditandatangan itu ya. Nah, silahkan diupload, ini contoh saja, kita berarti pakai negeri. Oke, ini kita mau izin kita pakai foto-foto yang ada dulu. Tapi saya menggunakan beda device ya Bapak Ibu, mohon maaf. Gitu. Oke. Nah, setelah RPA kita masuk di surat dan BA. Nah, surat dan BA ini mohon diperhatikan. Nah, ini nomor surat laporan, silakan ini adalah nomor surat laporan dari sekolah. Nomornya nomor berapa surat laporannya untuk surat laporan kemajuan. Tanggal suratnya tanggal berapa, silakan dipilih juga di sini. Nah, dari sini Bapak Ibu akan diminta untuk memilih persen progres gitu ya. Nah, persen progres ini dari mana sumbernya? Dari laporan mingguan yang sudah Bapak Ibu buat. Katakanlah 50%, ini karena masih ada yang belum 50%, jadi belum terlihat ya. Ini kan berarti tersedia hanya 11%. Nah, Bapak Ibu bisa tidak membuat laporan 50% jika laporan mingguannya 11%? Bisa, tapi nanti ditolak gitu. Kalau mau coba aja, tapi nanti ditolak. Tapi saran saya, ngapain ya Bapak Ibu untuk coba-coba seperti itu. Jadi silakan makanya laporan mingguannya dilengkapi sampai nanti Bapak Ibu bisa ada data dukung untuk pembuatan laporan capaian 50% gitu. Oke, ini contoh dulu saja. Kita pilih minggu kedua 11% ya kan. 11%. Nah, ini berita acara pemeriksaannya, nomor berita acaranya berapa, tanggal BA-nya berapa. Ini nomor SK tim teknis,
SK tim teknis yang Bapak Ibu, nomor SKP 2SP, berapa nomor SK-nya misalkan ya. Nomor SKP 2SP. Lalu tanggal SKP 2SP ditetapkannya tanggal berapa? Ini misalkan saja. Nah, pihak satu pengawasnya siapa? Ketua P2SP siapa? Ini silakan disampaikan namanya, gitu ya, sesuai dengan yang ada di SK-kan. Jangan sampai yang bukan yang di SK-kan pengawasnya ternyata pakai pengawas lain lagi, ya tidak bisa, gitu ya. Anda akan di-reject, gitu. Ini pastikan pengawasnya sesuai dengan yang di SK-kan, termasuk Ketua P2SP. Oke, jika sudah terisi semua, kita masuk ke lampiran BAP. Nah, di lampiran BAP ini pastikan sama dengan di pilihan tadi suratnya tadi ya. Tadi kan minggu kedua dengan total 11% contohnya. Nah, di sini akan langsung muncul, gitu ya, lampirannya yang sudah dibuat di laporan mingguan, gitu. Jadi Bapak Ibu tidak akan kesulitan lagi untuk pembuatan laporan capaian ini, copy paste dari Excel. Kita sudah mudahkan, gitu ya. Dan ada aplikasi ini kita sudah mudahkan untuk pembuatan laporan capaiannya. Yang terpenting Bapak Ibu mengisi sesuai data yang benar, jangan dimanipulasi. Gitu. Oke, ini sudah ya. Nah, terakhir kita masuk di foto progres. Nah, ini foto progres ini belum terupload semua. Tapi nanti secara penguploadannya sama seperti laporan 0%. Nah, di sini ada 76 yang perlu diupload karena ini semua wajib ya. Pembangunan baru, Bapak Ibu diminta untuk mengupload progres ketika 0% tadi, ketika bangunannya sudah 25%, ketika bangunannya sudah 50%, gitu ya. Pak, saya lupa, gitu. Ketika 25% dokumentasi bangunannya di HP hilang. Iya, Bapak Ibu bisa mengambil dari laporan mingguan, gitu ya. Nah, itulah gunanya Bapak Ibu untuk memperkaya data di laporan mingguan. Di laporan mingguan kan Bapak Ibu ada realisasi bangunan ketika 20 sudah di range 25% ke atas, gitu. Nah, diambil silakan dari dokumentasi itu dipindahkan ke sini, gitu. Nah itulah Bapak Ibu mingguan agar memiliki data lengkap untuk laporan pencapaian, gitu. Oke. Nah, ini silakan ya diisi semua ya. Nah, kayak bangun baru gitu ya. Bangun baru diminta 0, 25, 50 ya. Terus untuk rehabnya sama 0, 25, 50. Untuk perabot ini hanya diminta kita ada beberapa foto saja. Tetapi jika di 50% ini perabot masih belum ada pengadaan, Bapak Ibu bisa mengupload foto katalognya saja gitu, atau foto rencana gambar perabot yang akan Bapak Ibu beli gitu, atau terkecuali ternyata sudah di pengrajin, sudah dibuat prosesnya, silakan bisa diupload gitu. Yang terpenting ada foto yang diupload untuk di laporan 50% ini. Oke, jika sudah di foto progres, di sini kita masuk ke pernyataan pendamping gitu. Bapak Ibu kan ada pendamping nanti dari fasilitator TNI gitu ya, sudah memang kita kerjasama dengan Kemendikbud Direktorat SMK gitu. Nanti silakan masukkan nama fasilitator TNI-nya siapa, nama satuan TNI-nya Kodam mana, misalkan Kodam contoh Kodam Iskandar Muda misalkan ya, alamat satuannya ini bisa bacakan aja ya, Cibaduyut. Oke. Nah, jika sudah ya sama, nanti silakan klik simpan dulu ya untuk jaga-jaga sebelum kita submit, karena ini pun tidak bisa disubmit karena Bapak Ibu nanti diminta melengkapi dulu foto ya. Ini 76, rasanya kalau Bapak Ibu menunggu saya mengupload akan cukup lama juga, jadi kita lihat langsung previewin dulu saja. Nah, inilah akhirnya previewnya akan tampil seperti ini gitu ya, sesuai yang tadi sudah kita isi gitu. Nah, pastikan sudah benar, ini sudah otomatis tuh rapi langsung hasil cetakannya. Ini kalau ada diminta materai berarti dimasukkan materai, jangan lupa gitu. Saya kembali, nama sudah sesuai, SK-nya sudah sesuai, tanda tangan di sini ya. Silakan Bapak Ibu. Dan pemeriksa macam, nah ini kopi nanti semua sekolah sama kan seperti itu ya. Makanya jangan salah memasukkan logonya gitu. Nah, ini fasilitator ini terakhir buat tanda tangan. Nanti tinggal dicetak ya, sama untuk tanda tangannya dicetak di tampilan yang tadi. Oke, jika sudah silakan tadi untuk disubmit, dikirim lalu diupload gitu. Ini mohon maaf kita belum bisa mencontohkan yang 50% karena kita masih belum bisa submit, tetapi secara alur yang sama persis seperti ya laporan 0%. Seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi seperti itulah panduan pengisian untuk laporan mingguan dan juga laporan capaian gitu ya. Pastikan laporan mingguan ini jika lengkap
rapi itu ya, Bapak Ibu akan aman pembuatan laporan 050 sampai 100-nya. Itu termasuk itu akan menjadi database data dokumentasi ya dalam pelaksanaan itu. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu sementara penyampaian perihal pembuatan laporan mingguan dan juga laporan capaian di aplikasi Naravita. Silakan bisa dipahami terlebih dahulu. Nanti pun akan kami sampaikan recordingnya jika masih kurang jelas ya, dan juga panduannya secara langsung untuk dipelajari kembali. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Novel. Mari.